Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Rizky Ananda Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 04 Sake 022. Kami dari kelompok 7. Baik, saat ini kami akan membahas materi di pertemuan 13, yaitu analisis biaya dan volume laba, dan pertemuan 14, activity based cost system. Pengertian break-even point atau BEP menurut beberapa tokoh antara lain, menurut Mulyadi, impas adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap saja. Berikutnya, menurut Hansen dan Mowen, break-even point adalah di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Intinya adalah keuntungan nol. Lalu menurut Ross dan Randolph, analisis titik impas adalah alat yang populer dan umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Secara umum, BEP adalah hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada tingkat penjualan tertentu, sehingga analisis break-even point ini sering disebut cost, volume, dan profit analysis. Selain itu, analisa break-even point berguna untuk menentukan kebijaksanaan dalam perusahaan, baik perusahaan yang sudah maju maupun perusahaan yang baru mengadakan perencanaan. Margin of safety yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, margin of safety memberi informasi sampai seberapa jauh volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun agar supaya perusahaan tidak menderita rugi. Asumsi dalam BEP antara lain, yang pertama, biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dengan golongan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah kalau secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga, berdasarkan biaya tetap secara totalitas tidak merubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual per unit tidak merubah setiap periode yang dianalisa. Dan yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Kegunaan BEP antara lain, analisa break-even point dapat dipakai sebagai alat pemberi informasi kepada manajemen secara sederhana dan singkat. Analisa break-even point dapat digunakan sebagai alat pedoman dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut biaya, pendapatan, dan perencanaan laba. Analisa break-even point dapat pula memberikan gambaran tentang biaya dan hasil produknya yang diharapkan secara menyeluruh di dalam aktivitas utama perusahaan di masa mendatang. Analisa break-even point dapat digunakan sebagai landasan untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan, yaitu sebagai sarana untuk membandingkan antara realisasi dengan perhitungan berdasarkan analisa break-even sebagai alat pengendalian atau controlling. Analisa break-even point dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungan menurut analisa break-even dan laba yang ditargetkan. Pada pengaturan produk tunggal, BEP dapat dihitung dalam unit dengan membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Pada intinya, jumlah unit yang cukup harus dijual hanya untuk menutupi seluruh biaya tetap dan variabel perusahaan. Pendapatan impas dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Laba yang ditargetkan ditambahkan pada biaya tetap dalam menentukan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menghasilkan laba. Analisis multiproduk mensyaratkan dibuatnya suatu asumsi sehubungan dengan bauran penjualan yang diharapkan. Pada bauran penjualan tertentu, masalah multiproduk dapat dialihkan ke dalam analisis produk tunggal. Kenaikan penjualan
penjualannya. Produk yang memiliki margin kontribusi tinggi umumnya akan memperkecil titik impas, sedangkan kenaikan penjualan produk dengan margin kontribusi rendah akan memperbesar titik impas. GVP. Asumsi-asumsi GVP antara lain, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk lurus. Analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bahwa bauran penjualan diketahui. Asumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Kelemahan GVP antara lain, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linier. Analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bahwa bauran penjualan diketahui. Diasumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Activity Based Cost System atau ABC System adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personil dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. ABC System telah mengalami perkembangan pesat sejak saat diuji cobakan pada awal dekade tahun 1990-an di USA. Pada awal perkembangannya, ABC System dipakai sebagai alat untuk memperbaiki akurasi perhitungan kos produk. Realitas ABC System itu sendiri yang pertama adalah ABC System merupakan sistem analisis biaya berbasis aktivitas untuk memenuhi kebutuhan personel dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategik maupun operasional. Yang kedua, ABC System merupakan sistem informasi biaya yang dapat diterapkan dalam semua jenis organisasi seperti perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba. ABC System mencakup seluruh biaya. Dalam perusahaan manufaktur, ABC System mencakup biaya desain dan pengembangan, biaya produksi, biaya dukungan intern, biaya pemasaran, biaya distribusi, serta biaya layanan purna jual. Penggunaan ABC System yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih baik bagi manajemen perusahaan mengenai cost driver. Model akuntansi biasa tradisional tidak memberikan perhatian pada penyebab terjadinya biaya atau cost driver. Penggunaan ABC memungkinkan manajer untuk melihat keterkaitan antara penyebab biaya cost driver dengan biaya secara rasional. Kedua, mampu membedakan antara biaya yang memberikan nilai tambah atau value adding cost dan biaya yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value adding cost. Yang ketiga, mampu menyediakan informasi untuk analisis profitabilitas per produk dan pelanggan. Manajer perlu mengidentifikasi produk dan pelanggan mana yang tidak memberikan profit. Yang keempat, memberikan informasi secara akurat bagi manajemen. Selain untuk alokasi biaya overhead, manajemen dapat berfokus pada eliminasi biaya overhead. Biaya overhead merupakan salah satu komponen biaya yang cukup besar, terutama pada perusahaan yang menggunakan teknologi dan investasi padat modal. Sistem informasi biaya menggunakan pendekatan ABC System. Akuntansi biaya tradisional hanya cocok dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa dan dagang tidak dapat memanfaatkan akuntansi biaya tradisional, meskipun kedua tipe perusahaan tersebut memiliki biaya yang tidak kalah besar
dan kompleksnya jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Begitu juga organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba tidak memanfaatkan akuntansi biaya tradisional karena akuntansi biaya tradisional memang hanya didesain oleh perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk. ABC System menjadikan aktivitas sebagai titik pusat kegiatannya. Informasi tentang aktivitas diukur, dicatat, dan disediakan dalam share database melalui ABC System. Dengan ABC System ini, untuk pertama kalinya perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba dapat memanfaatkan sistem informasi biaya yang sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dan penentuan secara akurat cost fitur produk atau jasa. ABC System merupakan sistem informasi yang powerful untuk memampukan personil di perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba dalam mengelola aktivitas. Peran ABC System terhadap biaya perusahaan. ABC System berfokus ke pengurangan biaya, dan tidak hanya terdapat biaya yang terjadi di tahap produksi, namun mencakup biaya di seluruh tahap pembuatan produk, sejak tahap desain dan pengembangan sampai dengan tahap purna jual. Ada dua keyakinan dasar yang melandasi ABC System. Yang pertama, cost is cost. Biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada posisi yang dapat mempengaruhi biaya. ABC System berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. Yang kedua, the cost of cost can be managed. Penyebab terjadinya biaya, yaitu aktivitas, dapat dikelola melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya. Personel perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. Activity Based Cost System atau ABC System adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personil dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. Contoh informasi tentang aktivitas adalah customer yang mengkonsumsi keluaran aktivitas, value and non-value added activities, resources driver, activity driver, driver quantity, cycle effectiveness, capacity research, dan budget. Ada dua tahap dalam pengolahan data dalam ABC System. Yang pertama, Activity Based Process Costing, yaitu pembebanan sumber daya, employee research, dan expense research ke aktivitas lain. Dan yang kedua, Activity Based Object Costing, yaitu pembebanan activity cost ke cost object. Pada tahap ini, biaya digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu biaya langsung produk atau jasa, yaitu biaya yang dapat dibebankan secara langsung ke produk atau jasa. Biaya ini dibebankan sebagai cost produk atau jasa melalui aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung produk atau jasa, yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung ke produk atau jasa. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.